Rahman. Nah, silakan mau pilih nomor berapa kira-kira? Saya tertarik ke properti syariah ya Pak. Properti syariah. Ya, syariah. Ya. Baik, Ustaz Abdurrahman pilih properti syariah nomor 4 ya. Nah, Ustaz Abdurrahman, di Indonesia itu kan ada dua pola ya, ada dua pola atau dua mekanisme properti syariah. Coba Pak Abdurrahman sebutkan apa kira-kira dua itu kira-kira? Jadi properti syariah ini kan sama kayak apa namanya KPR syariah gitu ya, yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, jadi KPR syariah ini punya dua cara untuk kepemilikannya. Yang satu kepemilikannya secara langsung itu dari developer langsung, kita bernegosiasi dengan developer dan kita membuat akad kepada developer, kemudian kita bisa mendapatkan hak milik dari rumah itu. Nah, yang kedua itu ada perantara bank. Jadi kita mengajukan pembiayaan ke bank untuk kepemilikan rumah dengan sistem KPR syariah. Itu mungkin yang saya tahu dari properti syariah itu. Ya, jadi ada yang langsung, ada yang perantara dengan bank. Berarti ada dua ya. Nah, kira-kira menurut Ustaz Abdurrahman mana kira-kira yang paling efektif kira-kira ini menguntungkan bagi perkembangan ekonomi syariah? Kalau dilihat lebih menguntungkan, ya mungkin instansi perbankan ya, dia lebih menguntungkan dan lebih aman untuk kepemilikan rumah itu. Tapi kalau saya melihat pribadi saya ya, menurut pendapat saya untuk melihat dari segi syariahnya, saya lebih cocok kepada bertransaksi langsung dengan developer. Tapi kalau melihat lebih untung ya, dari banyaknya keuntungan saya lihat di perbankan gitu ya, lebih menguntungkan daripada ke developer langsung gitu. Untuk pemerintahnya. Baik, oke, thank you. Kita lanjut ke siapa nih? Ahmad Fauzi. Iya, Pak. Ya, mau pilih nomor berapa? Saya lebih ke hotel syariah, Pak. Hotel syariah. Halal. Baik di hotel syariah. Nah, kita mengenal di istilah di hotel syariah, meskipun peraturan itu pernah dicabut, kira-kira ada dikenal dengan istilah hilal 1 sama hilal 2. Kira-kira apa bedanya ya Ustaz Ahmad Fauzi, hilal 1 dan hilal 2 itu? Hilal 1 dan hilal 2. Ya, meskipun peraturan itu sudah dicabut kira-kira, tapi kita pernah mengenal istilah hilal 1, hilal 2. Apa yang maksudkan itu? Kalau saya lebih memahami ke standarisasi apakah hotel itu murni syariah untuk izinnya atau semi, seperti itu, Pak. Nah, terus untuk pembaharuannya kan kayak sekarang lebih kita kenal dengan istilah ketika yang hotel syariah itu dengan produk Muslim friendly itu, seperti itu, Pak. Baik. Ya, hilal 1 itu kalau kita pernah belajar bahwa hilal 1 itu memenuhi sebagian unsur syariahnya. Kalau hilal 2 ya dia murni 100% sudah syariah. Nah, kira-kira unsur apa ya untuk bisa dikatakan hotel itu syariah, unsur apa yang harus terpenuhi oleh dia? Satu aja apa kira-kira? Dari mungkin unsur pelayanannya, manajemennya, seperti itu, Pak. Terus produk-produk yang ditawarkan di dalam perusahaan tersebut atau hotel tersebut. Kalau berdasarkan fatwanya sudah ada nggak sih? Kalau fatwanya standar itu
Kalau di DSN yang saya ingat cuma 3 itu, Pak. Dari produknya, terus produknya, pelayanannya, terus sama pengelolaan atau manajemennya dari DSN-nya. Baik. Ya. Oke. Ya, Fatwa nomor DSN 108 ya 2016 tentang pariwisata betul. syariah ya. Jadi masih menganut ke pariwisata syariah. Oke. Terima kasih. Farah pilih apa tadi? Rumah sakit syariah. Nah, sebenarnya unsur apa sih bisa dikatakan rumah sakit itu sesuai dengan syariah, Farah? Jadi rumah sakit itu kan ada yang Islam saja, ada yang memang syariah, sudah syariah. Kalau untuk yang rumah sakit Islam sendiri itu belum punya parameternya. Kemudian untuk rumah sakit syariah sendiri bisa dikatakan syariah itu ada 2, Pak. Jadi ada parameternya. Dari segi parameternya itu dari segi manajemen dan juga pelayanan. Dan untuk pelayanannya sendiri itu ada beberapa poin, namun ada 3 garis besar seperti adanya tata cara sholat, kemudian adanya pembacaan talqin bagi pasien yang memang sakaratul maut, kemudian ada pasien-pasien ini digolongkan sesuai dengan gendernya masing-masing, gitu Pak. Wah, keren ya, komplit banget ya. Jadi ada 2 ya, dari sisi manajemen dan pelayanan. Kemudian dari sisi pelayanannya 3 tadi ya. Nah, sudah dijawab juga tanpa perlu Pak Indra tanya, dia sudah jawab juga ada rumah sakit Islam dengan rumah sakit syariah. Lalu Pak Indra mau tanya apa lagi kira-kira nih ya? Sertifikasinya itu melalui siapa ya kira-kira? Siapa yang menentukan sertifikasi rumah sakit syariah ini? Jadi di rumah sakit itu kan masing-masing rumah sakit syariah memiliki DPS. Kemudian DPS ini selalu bekerja sama dengan pihak-pihak di rumah sakit untuk melakukan sertifikasi rutin dan ada semacam yang saya tahu itu ada semacam rapat. Jadi di situ ada misalnya ada kekurangan dari rumah sakit syariah tersebut dan itu nanti akan dilakukan sertifikasi oleh DPS melalui DPS. Baik. Oke, cukup. Karena dia sudah jawab sendiri dari tanpa perlu pengen bertanya, dia sudah jelasin semuanya. Jadi bingung juga pengen mau jawab apa lagi kira-kira. Oke ya, thank you. Kasih. Para boleh tanya sama Hamdan tentang rumah sakit syariah. Ya. Silakan. Pak Indra yang mengamatinya nanti. Coba kasih pertanyaan 1 atau 2. Satu aja ya Pak ya. 5 juga boleh deh. Boleh 1 silakan. Karena ente memang S1-nya rumah sakit syariah, sekarang menekuni rumah sakit syariah. Silakan. Untuk kan rumah sakit syariah ini ya mungkin belum terlalu banyak yang tahu itu bagaimana cara kiat-kiatnya untuk mengembangkan rumah sakit syariah itu. Jadi kan ada 2 tuh. Ya. Silakan. Oh, maksudnya untuk memperkenalkan gitu ya Pak, maksudnya ada pertanyaannya itu. Iya, gimana cara rumah sakit syariah ini untuk dikenalnya aja sih. Lewat Betul, apa aja? Farah. Oh iya. Rumah sakit pakai syariah segala, padahal kita udah ada rumah sakit Islam. Karena sebenarnya terjadi perbedaan antara rumah sakit Islam dengan rumah sakit syariah. Tentunya kita harus mengadakan kampanye pengenalan terhadap masyarakat tentang apa saja yang menjadi sebuah kelebihan dari sebuah rumah sakit syariah dengan mengenalkan produk-produk dari rumah sakit syariah. Misalnya kelebihan dari rumah sakit syariah adalah tidak adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan, semisal ketika pelaksanaan EKG atau tindakan medis. Lalu yang menjadi kelebihan juga dari rumah sakit syariah itu adalah ketika tidak ada jadwal operasi yang bertabrakan dengan jadwal sholat. Tentu hal-hal baik ini yang
harus dikampanyekan, yang harus terus disosialisasikan agar rumah sakit syariah ini menjadi dapat dikenal oleh masyarakat. Apalagi sampai bisa mengait influencer-influencer. Sekarang kan kita zamannya zaman media sosial, kita gait-gait influencer untuk mengenalkan rumah sakit syariah, kayak sekarang vaksin itu kan gait-gait influencer. Ya, rumah sakit syariah juga perlu dikampanyekan dengan zaman-zaman milenial ya seperti ini. Baik, oke. Nah, pertanyaan berikutnya dari Pak Indra nih. Kita sudah punya fatwa belum tentang rumah sakit syariah ini? Ada Pak, fatwa ini ada Pak, fatwa nomor 107 tahun 2016. Fatwa ini berasal dari Mukisi, permintaan dari Mukisi karena belum adanya peraturan dari pemerintah mengenai rumah sakit syariah ini. Berarti sudah ada ya fatwanya? Sudah ada Pak, nomor 107. 107. 107 Pak, 2016. Baik. Sama nggak antar apa peran Mukisi di situ? Di fatwa ini Mukisi itu sebagai pendorong ya Pak. Dia meminta kepada MUI untuk menerbitkan fatwa tentang rumah sakit syariah. Artinya Mukisi tidak memberikan, Mukisi bukan penentu sertifikasinya. Mukisi bukan penentu, bukan pemberi bukan sertifikat. Pak, bukan. Penentu sertifikasi tetap bukan. Sertifikasi tetap di DSN. Mukisi membantu untuk mendapatkan sertifikasi. Oke. Thank you. Baik, Ustaz Janendra pilih nomor berapa tadi? Produk halal ya. Produk halal. Nah, sebelumnya kan kita kenal ada LPPOM MUI ya sebagai lembaga sertifikasi halal di Indonesia. Nah, setelah lahirnya undang-undang tentang JPH, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, apakah masih berada di LPPOM MUI sertifikasi halal ini? Setelah lahir itu maka beralih ke JPPH, Pak. BPJH? Iya. Tapi berarti tidak lagi berada di LPPOM MUI? Jadi memang awalnya itu masih dipertahankan. Tapi halalnya masih tetap di Komisi Fatwa? Iya, masih. Itu masih tarik-tarikan gitu. MUI, LPO ini berusaha untuk mempertahankan itu supaya tetap terjaga gimana statusnya secara hukum, kehalalannya gitu. Tapi kita sudah punya undang-undang tentang jaminan produk halal? Iya, sudah ada, Ustaz. Nomor berapa ya kalau boleh tahu ya? Produk halal itu tahun 2014. Nomor 3 atau 33 sih? Nomor 33 tahun 2014 kalau nggak salah. Artinya kita sudah punya undang-undangnya, sudah punya PP-nya, sudah punya juga ya? Tentang produk halal nih? Produk halal sudah ada. Bahkan sekarang kita sudah punya undang-undang terbaru di mana undang-undang Cipta Kerja ya yang mengatur lebih detail. Benar atau tidak menurut Anda, Pak Sunente? Jadi setelah adanya macam-macam kondisi sehingga ada perubahan-perubahan itu setelah adanya undang-undang yang Cipta Kerja tadi, maka saya melihat ini akan lebih lebih serius lagi dalam menanggapinya. Ya, baik. Kalau begitu, dulu sertifikasi halal dipegang oleh LPPOM MUI, sekarang sudah berpindah pada BPJH ya. Nah, baik, oke.
Thank you. Baik, Ustadz Maimun pilih nomor berapa tadi? Hotel syariah ya? Iya. Baik. Nah, hotel syariah. Nah, apa yang dikategorikan di dalam fatwa DSN itu tentang bisa dikatakan sebagai hotel syariah? Unsur apa kira-kira yang harus terpenuhi untuk bisa dipenuhi? Iya, sesuai fatwa DNS nomor 108 itu, yang di dalam fatwanya kalau nggak ada 7 poin, diantaranya fasilitasnya tidak ada unsur yang bisa mengundang namanya porno ataupun porno aksi baik juga dan hal-hal yang lain yang maksiat. Kemudian hiburannya tidak ada yang maksiat. Makanan minumannya harus sesuai dengan sertifikasi MUI yaitu halal. Kemudian untuk di hotelnya syariah itu sendiri harus ada aturan atau standar yang sesuai dengan standar dari MUI, standar pedoman untuk dalam pelaksanaannya. Kemudian dalam pembiayaannya harus menggunakan LKS. Dan selanjutnya yaitu ada fasilitas ibadah yang memadai. Ya, artinya kalau dikemas sekitar 3. Anda setuju nggak sih? Produk, pelayanan, sama pengelolaan? Iya, produk, pelayanan, dan pengelolaan. Ada 3 itu. Artinya kalau tidak terpenuhi 1, berarti dia tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal dong? Iya. 3-3-nya itu alangkah, menurut hemat saya, 3-3-nya itu jika terlengkapi dengan baik, maka bisa sesuai dengan, kayak tadi itu ada tingkatan namanya hilal yang 2, yang sepenuhnya bisa terpenuhi dengan adanya 3 kriteria tadi atau kualifikasi SOP-nya yaitu produk, kemudian ada pelayanan dan pengelolaan. Oke, thank you. Good luck. Baik, Pak Hikam, pilih nomor berapa tadi tentang produk halal ya? Iya, Pak. Nah, produk halal di Indonesia, Anda sepakat nggak? Kita sudah punya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Anda setuju? Undang-Undang Nomor 3 ya? Undang-Undang Nomor 33, Pak. Bukan Nomor 3. Bukan Nomor 3 tahun 2014. Undang-Undang Nomor 33 ya? Iya, Pak. Apa yang menarik menurut Anda di dalam undang-undang itu tentang pengaturan produk halal nih? Di situ jadi mengatur bagaimana produk itu halal gitu, Pak. Tidak mengandung najis atau higienis yang seperti itu, Pak. Jadi keaslian halal itu ada di peraturan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu. Artinya semua produk yang diedarkan di Indonesia harus memenuhi syarat halal. Menurut Anda begitu? Kalau tidak halal harus dicantumkan tidak halal gitu. Tidak, Pak. Kalau yang dari nomor 33 itu oh ya benar, Pak. Benar. Ya kayak gitu, Pak. Artinya semua barang yang diedarkan di Indonesia harus kemudian mencantumkan label halalnya. Anda setuju nggak sih? Kalau mencantumkan label sih enggak, Pak. Cuman mungkin yang diizinin aja, Pak. Barang-barang diizinkan aja. Kalau yang halal itu kan yang tidak dilarang oleh negara boleh dikeluarkan, Pak, barangnya. Tapi kalau misalkan halal dan tidaknya itu hanya bersifat untuk yang ingin aja, Pak. Ya, kalau begitu buat apa kemudian kita punya undang-undang produk halal? Karena undang-undang produk halal ini pada dasarnya bertujuan adalah bagaimana kemudian masyarakat atau konsumen kemudian punya rasa kenyamanan ini halal dan ini tidak halal. Sehingga setiap barang yang diedarkan di Indonesia harus kemudian memiliki label halal atau tidak halal. Yang kemudian memang berkembang agak lebih toleransi ya di Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian lebih tidak seketat di Undang-Undang CPH 33. Oke,
Lalu apa yang menarik bagi Anda ketika pemerintah membuat undang-undang cipta kerja yang dalamnya juga memuat tentang produk halal? Mohon maaf Bapak, tadi saya sinyalnya hilang. Baik, kan setelah kita punya Undang-Undang 33 2014 tentang JPH, Jaminan Produk Halal, lalu kemudian sekarang kita juga disempurnakan oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya juga ada pengaturan tentang sertifikasi halal ini, yang kemudian ya lebih fleksibel kira-kira begitu, ya, di mana kemudian itu menjadi haknya BPJH, tapi tetap fatwanya adalah kehalalannya tetap wewenangnya Komisi Fatwa MUI. Menurut Anda bagaimana? Iya, kalau melihat mekanismenya seperti itu Pak. Jadi BPJPH itu yang nanti mengurusnya, mengeluarkan tentang kehalalan tersebut. Ya, namun nanti yang menentukan itu tetap pada fatwa tersebut gitu Pak. BPJH yang mengeluarkan, tapi yang menentukan itu fatwanya atau MUI-nya. Kalau semua barang yang beredar di Indonesia itu harus menggunakan sertifikasi halal dan tidak halal, bagi Anda bagaimana? Apakah ini menguntungkan bagi usaha kecil mikro dan berbagai macamnya? Menguntungkan Pak, karena nanti omset dari produsen sendiri nanti akan menaik Pak, karena di Indonesia sendiri kan umat Islamnya banyak Pak, dan Ya, dan selanjutnya juga kas negara juga naik karena ekonomi dalam syariah ini juga akan naik juga, jadi kas negara otomatis juga naik Pak. iya, tapi menarik bagi saya Brazil yang kemarin saya posting di media sosial saya itu, yang jumlah penduduknya cuma 0,04%, tapi kemudian menjadi eksportir produk halal terbesar di dunia, mengalahkan Australia. Dan Indonesia mayoritas Muslim country, tapi menjadi konsumen halal terbesar dunia, bukan menjadi eksportir barang produk halal. Tentu ini menjadi PR tersendirilah bagi kita ya. Ternyata eksportir produk halal terbesar di dunia itu ya Brazil ya, yang mampu mengakuisisi sebuah perusahaan di Timur Tengah ya. Oke, thank you. Baik, Pak Nurin mau bahas tentang rumah sakit syariah ya. Nah, apakah kita sudah punya fatwa tentang rumah sakit syariah ini menurut Pak Nur Azmin? Ada Pak, Fatwa DSN MUI nomor 107 tahun 2016 Pak. Tentang apa itu? Tentang penyelenggaraan rumah sakit syariah berbasis syariah, rumah sakit berbasis syariah. Ya, ada berapa unsur yang harus terpenuhi di dalam untuk sebuah rumah sakit itu bisa mendapatkan sertifikasi syariah menurut Pak Nurin? Unsur apa aja yang harus terpenuhi agar rumah sakit itu berhak mendapatkan sertifikasi syariah? Ada beberapa unsur Pak, kegiatannya, mulai dari kegiatannya, kemudian pelayanannya, kemudian dari akad yang dilaksanakan di rumah sakit tersebut, kemudian dari struktur organisasinya juga Pak, gitu Pak. Kalau dikemas kira-kira tinggal berapa kira-kira? Ada dua atau tiga? Ada berapa ya? Ada banyak. Ada banyak Pak. Oh, benar nggak sih Parah ada banyak? Kira-kira ada berapa Parah? Tinggal berapa kalau dikemas? 2 Bapak. Tinggal 2 ya. Apa 2 itu Nurin? Ada pelayanan, kemudian akad ya Pak. Ya, Pak. Pak. Ada 2, ada manajemen dan pelayanan. Jadi akad itu kan termasuk manajemen kan di dalamnya kan gitu ya. Bagaimana manajemen keuangannya, sumber dananya, ya, investornya dan berbagai macamnya. Ya, kalau pelayanan itu Anda bisa sebutkan apa bentuk pelayanan yang harus sesuai dengan standar rumah sakit syariah?
pelayanannya itu mungkin dari misalkan kayak mengazankan bayi yang baru lahir, Pak. Kemudian ada murattal Quran yang diputar, gitu, Pak. Pelayanannya juga mungkin ada dibantu untuk yang berwudu, tayamum dan lain-lain, Pak. Arahan untuk sholat bagi pasien. Baik. Ya, setidaknya ada 3 sebenarnya kan, kalau yang kita kemas lagi kan 3 ya. Bimbingan saat sakaratul maut, ya, bimbingan saat sholat, ya, lalu pemisahan alat apa tadi sesuai dengan gender, ya. Nah, saya pikir itu yang membedakannya dengan rumah sakit lainnya. Oke, thank you. Makasih. Baik, Ustadz Zidni pilih apa tadi? Wisata syariah. Wisata syariah ya. Baik. Nah, baik, kita akan berbicara tentang wisata syariah. Nah, Ustadz Zidni, apakah kita sudah punya fatwa DSN nomor 100 tahun 2016 tentang pariwisata syariah? Anda sepakat nggak sih? Bukan nomor 100 tadi ya, Pak. Mohon maaf, tadi sinyalnya kurang bagus. Ya, nomor 100. Setuju nggak sih? Kalau nomor 100 tidak setuju, Pak, karena ada di nomor 108 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. 108 ya. Nah, kira-kira unsur apa saja yang dikatakan dalam fatwa itu untuk bisa dikatakan pariwisata itu sesuai dengan syariah? Harus terhindar dari kemusyrikan, tabzir, kemafsadatan, dan kemunkaran, Pak. Yang itu, dan juga masuk juga tentang hotel, makanan, dan juga destinasi wisata tersebut, Pak. Harus sesuai dengan syariah. Kalau kita kemas, kira-kira ada berapa kira-kira ya? Untuk memudahkan kita. Apanya saja yang harus syariah? Misalnya hotelnya harus syariah, travelnya harus syariah, kira-kira apa aja? 6 sih, Pak, kalau saya kemas. Karena mengandung semuanya, Pak. Coba sebutkan. Pertama, makanan, fasilitas, harus ada pelayanan pada saat bulan Ramadan, itu juga harus masuk. Selanjutnya, label terutama untuk wisata di luar negeri itu harus ada yang label halal dan non halal bagi muslim, seperti itu, Pak. Untuk rekreasi tempatnya juga harus terpisah gitu, Pak. Jika ada dipisahkan antara perempuan dan laki-laki, seperti itu. Ya, pada dasarnya ada 5 kalau kita ringkaskan: hotel, travel, restoran, objek wisata, sama spa-nya kan. Jadi 5 itu setidaknya dia harus terpenuhi ya dalam konsep wisata syariah itu. Ya, hotelnya harus syariah, lalu kemudian travelnya harus syariah, kemudian restorannya. Jadi kalau dalam istilah Ustadz Zidni tadi makanan, ya pada dasarnya lebih pada restoran. Karena kalau makanan itu bisa makanan pinggir jalan dan berbagai macamnya, tapi ini kan restoran yang sertifikasi. Lalu kemudian objek wisatanya, lalu kemudian yang terakhir spa-nya. Nah, spa-nya juga karena tidak wisata itu identik ya dengan 5 tadi kira-kira gitu. Oke, kita sudah punya undang-undang tentang wisata syariah nggak sih, Ustadz Zidni? Undang-undangnya masih mengikut ke undang-undang ini, Pak. Tentang undang-undang syariahnya masih belum, Pak. Yang sepengetahuan saya, Pak, masih belum ada. Masih mengikuti undang-undang yang konvensional. Baik, oke, thank you, good luck. Baik, Pak. Baik, Ustaz Ruli pilih apa tadi? Properti syariah ya. Nah, Ustaz Ruli, properti syariah. Kan ada berapa model di Indonesia tentang properti syariah itu terhadap kepemilikan rumah di properti syariah itu? Ada 2 model, ada yang bank dan non bank. Bank itu kita melalui akad bank antara bank. Kalau non bank kita langsung ke developer. Semuanya itu mempunyai kelebihan dan kesendirian. Kalau di bank itu lebih aman dan terjangkau ya.
Kalau untuk di non-bank itu biasanya lebih mahal, tapi kita bisa nego tentang syariahnya. Oh gitu ya. Nah, menurut Ustaz Ruli, konsep apa sebenarnya yang paling pas kira-kira untuk pengembangan ekonomi syariah Indonesia? Yang melalui bank atau non-bank? Kedua-duanya ada kurang dan kelebihan, Pak. Tapi kalau menurut saya lebih aman dan terjaga memang bank. Cuma nanti kita perbaiki di masalah syariahnya nanti, Pak. Kadang memang kan ada konflik antara perbedaan pendapat itu, bagaimana kita harus ada titik temu gitu, dikumpulkan dari beberapa ormas. Selama ini mungkin sebagian ormas itu yang beranggapan fatwa DSN itu masih banyak rancu. Kenapa di situ kadang saya berpikir kenapa nggak di undang-undang atau mungkin udah diundang mereka nggak datang gitu. Saya kurang memahami seperti itu. Baik. Kalau yang tanpa bank tadi, gimana mekanismenya menurut Saruli? Mekanismenya dari keamanan saya pantau sejauh ini kurang baik ya Pak. Ya, kalau mekanismenya kita menggunakan akad murabahah tentunya. Kalau murabahah kan memang udah ada akadnya kan fatwanya DSN juga udah ada nomor 4 tahun 2000 ya. Tentang murabahah itu kita akad kredit langsung dengan bank. Langsung terima kunci. Jadi kita DP langsung menepati dengan akad murabahah. Sumber dananya dari mana ya? Sumber dana yang mereka dapat itu ada yang mereka itu jadi mereka janji itu kepada orang ya, jadi mereka kadang mereka nggak punya tanah itu Pak, yang saya selidiki itu mereka nggak punya tanah, namun mereka janji nanti kalau udah setengah dari hasil pembayaran kredit ini mereka akan berikan uang tanah itu. Artinya kan mereka kan nggak suka bermain dengan bank, berarti kan mereka nggak punya uang. Lalu pertanyaannya Ya, sumber dananya dari mana? Sumber dana ada yang dana pribadi Pak, ada dengan kerjasama antara berapa orang. Baik, kita sudah punya undang-undang tentang properti syariah sih, sudah atau belum ya? Undang-undang tentang properti syariah yang secara sertifikasi itu nggak ada. Yang saya ketahui undang-undang yang masih tentang undang-undang yang mengacu tentang umum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang tentang sarana prasarana untuk pembangunan properti tersebut. Kalau undang-undang secara syariahnya kita belum punya ya, tapi kalau fatwanya tuh banyak Pak yang mengacu fatwa nomor 4 tentang akad murabahah, tentang nomor 5, nomor 6, nomor 7 tentang istisna salam dan merubah masyarakat itu tahun 2000 semua mana fatwanya, dan juga ada fatwa 227 Ijarah Mutihak bin Tamlik tahun 2002 itu semuanya mengacu kepada undang-undang syariah, dan untuk perbankan juga menggunakan kita mengacu pada Bank IB ya, kalau salah undang-undang perbankan nomor 6 dan perbaikan nomor 7. Baik. Oke, thank you. Sophie pilih nomor berapa tadi? Wisata syariah ya atau wisata halal? Ya, betul Bapak. Tapi kita sudah punya fatwanya belum sih tentang wisata halal ini? Atau wisata tentang wisata halal sudah ada Bapak, yaitu fatwa DSN MUI nomor 108 tahun 2016 tentang wisata syariah. Di situ dalam fatwa tersebut memuat beberapa ketentuan, di mana diantaranya hal-hal yang harus dipenuhi agar sebuah wisata dapat berkualifikasi syariah. Diantaranya adalah mempertimbangkan destinasi, kemudian juga akomodasi terkait perhotelan, kemudian juga untuk restorannya, kemudian juga untuk spa-nya. Nah, di Indonesia sekarang kan berkembang juga di banyak negara non-Muslim seperti Muslim friendly. Apa yang Anda pahami dengan Muslim friendly? Kalau sepaham saya, Muslim friendly itu adalah wisata sebenarnya sama dengan istilah wisata syariah. Cuman Muslim friendly ini karena mungkin sifatnya adalah global ya, jadi diistilahkan dengan istilah yang lebih global pula, di mana tujuan dari Muslim friendly itu adalah bagaimana membranding dan juga menjadikan sebuah syariah sebagai mekanisme untuk melakukan sebuah wisata, sehingga wisata yang kita lakukan tidak hanya berorientasi pada hal-hal yang sifatnya bersenang-senang saja, tapi juga mengedepankan aspek religiusitas dalam perjalanan.
Ya, Muslim friendly secara bahasa berarti Muslim friendly adalah ramah Muslim ya, artinya wisatanya lebih pada ramah Muslim. Kita sudah punya undang-undang tentang pariwisata syariah sih, udah atau belum ya? Baik, untuk undang-undang atau hukum positifnya, sebenarnya untuk wisata syariah ini kita masih mengikut pada banyak peraturan dari Menteri Industri Kreatif atau dari pariwisata dan industri kreatif. Jadi sebenarnya untuk khusus untuk pariwisata yang syariah, kita masih dalam pemberlakuannya di Indonesia masih mengacu pada fatwa di DSN untuk sepengetahuan saya. Jadi bahkan undang-undang saja kita tidak ada, tapi lebih pada peraturan menteri, Pak. Kalau begitu menurut Anda mungkin nggak Indonesia menjadi pusat destinasi wisata syariah dunia? Kalau pertanyaannya adalah mungkin atau tidak, tentu sangat mungkin ya Pak. Sangat mungkin karena pertama melihat dari segi geografis ya. Segi geografis Indonesia adalah sebuah kota yang dengan dengan suasana alam yang sangat indah, kemudian juga begitu juga dengan populasi muslimnya yang sangat hebat. Kemungkinan jika memang ada usaha yang kolosal dari para ekonom syariah, tentu nanti bisa mendongkrak perekonomian syariah melewati dari wisata halal tersebut. Jadi mungkin untuk ke depan nanti bisa dibuatkan untuk peraturan khusus terkait tentang pariwisata syariah. Oke, thank you. Baik, Uun mau tanya tentang hotel syariah. Nah, di kita kan dikenal istilah hilal 1, hilal 2 ya, meskipun regulasi ini sudah dicabut misalnya oleh kementerian. Nah, apa sih bedanya hilal 1 dan hilal 2 itu dalam istilah perhotelan syariah ini? Ya, kalau untuk hilal 1 itu cakupan dari terkait syarat semua persyaratan tentang hotel syariahnya tidak bisa dipenuhi. Kalau untuk hilal 2 itu lebih spesifik, jadi di dalam hotel tersebut semua syarat atau standarisasi syariahnya sudah dipenuhi begitu. Seperti yang difatwakan sama DSN MUI nomor 108 tahun 2016 terkait regulasinya ini tentang pedoman perhotelannya itu semuanya kalau yang di hilal 1 ada beberapa mungkin yang tidak bisa dipenuhi. Nah, kalau di hilal 2 itu semuanya. Jadi dari aspek produk hotelnya, pelayanan hotelnya, dan juga pengelolaan di hotel tersebut sudah sesuai dengan standarisasi syariah gitu. Artinya ketika ada 3 unsur produk, pelayanan, pengelolaan di dalam fatwa itu, Anda boleh jelaskan nggak gimana menjelaskan tentang produk ini kira-kira? Ya, kalau untuk terkait produknya itu bisa dari segi makanan. Nah, makanan yang dihasilkan dari hotel yang sudah berstandarisasi, yang sudah syariah, yang disebut dengan hotel syariah, itu makanannya semuanya insya Allah halal, tidak ada unsur yang haram, termasuk juga tidak ada unsur alkoholnya gitu, Bapak. Baik, kita sudah punya undang-undang tentang hotel syariah di Indonesia? Kalau untuk regulasi sendiri itu belum, karena semuanya masih mengacu pada fatwa DSN MUI nomor 108 2016. Anda tahu nggak hotel syariah pertama Indonesia hotel apa ya? Itu Hotel Sopian Menteng, Bapak. Hah? Hotel Sopian. Hotel Sopian. Oke. Tahun 1993 kalau tidak salah. Oke, tidak salah. Tidak salah betul. Iya, misalnya itu soalnya kan. Ya benar. Ya, hotel syariah Sopian. Oke. Baik, thank you, Golak. Uun, boleh tanya, Susi mau minta pertanyaan apa tadi tentang hotel syariah ya? Syariah. Nah, silakan, Uun, pakarnya hotel syariah, coba silakan. Sejauh ini apa saja yang bisa menjadikan image hotel syariah itu naik gitu di masyarakat. Terima kasih, silahkan. Ya. Bagaimana cara menaikkan image hotel syariah seperti itu ya, Mbak Un?
Jadi kan Iya, Mbak. sebetulnya jika jadi kan ada dua macam ya. Ada yang hotel yang dia memang mendalilkan diri sebagai hotel syariah tetapi belum bersertifikat, dan ada juga hotel yang memang syariah dan sudah bersertifikat. Tentu di antara keduanya itu perbedaannya terletak pada apa namanya, sertifikatnya ya. Dan kita tahu sendiri bahwa di Indonesia ini baru ada 5 hotel yang telah baru 5 hotel yang baru mengantongi sertifikat syariah tersebut. Kalau dikatakan bagaimana cara menaikkan image-nya, tentu jika memang sudah ia sudah memiliki apa namanya, sertifikat hotel syariah, sudah pasti ibaratnya dia sudah memenuhi ketentuan-ketentuan dari fatwa DSN. Yang perlu diperhatikan itu justru hotel-hotel yang sudah mendalilkan diri sebagai hotel syariah, tetapi dia belum mendaftarkan diri sebagai atau untuk mendapatkan sertifikat hotel tersebut. Tapi mungkin pada dasarnya yang paling mendasar itu setiap hotel syariah itu dia selain ada nama label syariah hotel, jadi ada nama apa, mengambil kata syariahnya itu di hotelnya. Selain itu juga sudah apa namanya, masing-masing tuh kembali lagi ke pengelolanya ya. Jadi atau pemiliknya. Jadi dia itu apa namanya, secara sendiri atau secara mandiri melakukan seperti penyortiran tamu yang memang tidak boleh, yang memang ketika akan menginap di hotel syariah tersebut harus memiliki apa namanya, buku nikah atau yang bisa menunjukkan bahwa mereka itu memang pasangan yang halal gitu, sehingga bisa apa namanya, atau menginap di situ. Nah, seperti itu Mbak. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih Uun juga. Nah, Susi, kenapa ada banyak hotel yang sudah menjalankan konsep syariah tapi tidak mendapatkan sertifikasi syariah? Menurut Anda apa alasannya? Baik Pak, jadi sebetulnya bukan tidak mendapatkan ya Pak, karena memang sebetulnya kalau yang secara sependek pengetahuan saya setelah saya baca-baca itu, jadi kebanyakan dari pemilik atau pengelola dari hotel tersebut memang tidak mengetahui Pak jika ada ternyata apa namanya, sertifikasi hotel syariah itu sendiri Pak. Jadi kemungkinannya itu ada dari kurangnya apa ya, sosialisasi dari DSN MUI kepada pemilik-pemilik hotel Pak. Kalau misalkan apa namanya ya, mungkin bisa juga di apa namanya, kekurangan apa namanya Pak, kayak penyuluhan ya Pak terhadap apa namanya, hotel-hotel yang sudah mendalilkan diri sebagai syariah. Jadi sebagian itu tidak mengetahui Pak bahwa ternyata ada loh sertifikasi untuk hotel syariah itu sendiri, seperti itu Pak. Baik, sebutkan satu kira-kira unsur apa yang harus terpenuhi untuk bisa mendapatkan sertifikasi hotel syariah. Ada 3 unsur kan tadi, produk, pelayanan, dan manajemennya ya Pak. Untuk produknya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Uun, yaitu tentang makanan, di mana kalau hotel syariah sendiri itu dia ada restoran. Nah, jadi lebih kepada bukan makanannya, tapi lebih kepada restorannya itu harus bersertifikat halal dari MUI dulu. Kemudian apa namanya, dan harus punya DPS. Selain itu juga untuk apa namanya, akad atau apa ya, mekanismenya itu kayak memakai lembaga keuangan syariah gitu Pak, itu unsur yang harus ada di hotel syariah, seperti itu Pak. Oke, thank you. Terima kasih. Good luck. Sama-sama. Baik, Ruwaida pilih nomor tentang wisata syariah ya, pariwisata halal ya. Nah, kita punya fatwa DSN nomor 100 tahun 2016 tentang pariwisata syariah. Anda sepakat nggak sih? Fatwa tentang pariwisata syariah, ya Nomor Pak. 100, DSN nomor 100. Oh enggak Pak, salah. 108 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata yang berdasarkan prinsip syariah. Nah, di dalam fatwa itu ada unsur apa aja untuk bisa dikatakan wisata itu sesuai dengan syariah?
Yang pertama, unsur dari destinasinya atau objek wisatanya ini. Kemudian yang kedua itu dari segi akomodasi. Akomodasi ini biro atau travel yang kita tahu. Kemudian dari segi hotel, sebenarnya hotel ini juga masuk akomodasi. Kemudian spa, itu Pak. Jadi spa, hotel, travel, dan destinasi atau objek wisatanya. Ini harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh fatwa tersebut. Supaya Artinya kalau tidak terpenuhi satu, misalnya restorannya tidak sesuai syariah, berarti dia tidak bisa dikatakan wisata syariah dong? Iya Pak, betul. Spa-nya begitu. Meskipun spa identik dengan tidak halal misalnya, tapi kalau tidak memenuhi kriteria itu berarti tidak dapat dikatakan sebuah destinasi memenuhi wisata syariah. Iya Pak. Nah, kita mengenal ada namanya halal tourism sama wisata Muslim friendly. Menurut Anda Muslim friendly itu apa sih? Kalau Muslim friendly ini sebenarnya lebih terkenal di luar negeri ya Pak. Lebih terkenal di luar negeri, ini ramah Muslim karena memang pasar wisata halal ini lagi booming, lagi trennya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim yang ingin bepergian ke luar negeri, para biro atau akomodasi ini punya inisiatif bagaimana caranya bekerja sama dengan pihak luar negeri juga untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan Muslim tersebut. Dan ini disebutnya ramah Muslim, bagaimana supaya bisa sholat di sana, kemudian bisa makan dengan makanan yang halal gitu. Jadi untuk memudahkan saja, bukan memenuhi standar halal tourism yang seperti yang ditentukan oleh GMTI itu Pak. Jadi standarnya lebih di bawah. Jadi ramah Muslim gitu Pak. Untuk memudahkan fasilitas sholatnya dan untuk kebutuhan makannya gitu Pak. Itu yang saya tahu. Baik. Tapi kita sudah punya undang-undang tentang wisata syariah ya? Belum Pak. Oh, kalau belum ya? undang-undangnya belum. Belum punya ya? Belum. Baru ya undang-undang pariwisata saja Pak. Baik. Kira-kira menurut Anda Indonesia bisa nggak menjadi pusat destinasi syariah internasional kira-kira? Bisa Pak, dengan sangat memungkinkan jikalau ada peran aktif dari pemerintah. Ini kunci utama menurut saya. Karena apa? Jikalau sudah dikunci oleh pemerintah dalam artian sudah disetujui atau benar-benar ingin diterapkan oleh pemerintah, tentu elemen-elemen lainnya itu akan saling mengikuti gitu Pak. Jadi harus ada kerjasama antar pelaku usaha dengan pemerintah, kemudian juga dengan DSN MUI gitu Pak. Kalau Anda diangkat oleh Pak Presiden Jokowi sebagai staf khusus bidang wisata halal, kira-kira apa yang Anda usulkan sama Pak Jokowi? Ini Pak, saya akan mengusulkan menerapkan wisata syariah tapi tidak bisa semua wisata karena kita budaya yang berbeda-beda. Itu Pak. Yang pertama kita harus menentukan dulu mana wilayah atau daerah yang memang sangat mayoritas muslimnya banyak di daerah tersebut. Kemudian untuk memenuhi itu tentu kita harus menerapkan wisata syariah dan solusinya itu komunikasinya atau penyuluhannya harus aktif dari pemerintah dan juga DSN MUI. Jadi biar tidak saling miskomunikasi. Karena terjadi sekarang ini literasi dari masyarakat itu masih kurang sehingga saling menyalahkan. Kenapa harus ada wisata syariah? Kita kan sudah mayoritas muslim. Nah, itu literasi yang kurang. Jadi selain meningkatkan literasi terkait wisata syariah tersebut, juga harus memetakan mana saja yang harus diterapkan untuk wisata syariah gitu Pak. Karena kita berbeda budaya dan adat istiadat gitu. Itu menurut saya Pak. Anda cocok juga nih kayak jadi staf khususnya Pak Menteri Pariwisata Syariah ya, Pak Sandi Uno ya, milenial muda. Baik, thank you, Roida. Oke, next, the last, Kiki. Oke. Halo Kiki. Produk halal gitu ya, saya tertarik tentang sertifikasi halal ini. Apakah sudah tepat DSN MUI menerapkan sertifikasi halal untuk produk-produk yang ada di Indonesia atau kurang tepat gitu? Karena kan produk ini terlalu banyak, apalagi kalau kita melihat kepada kaidah gitu ya yang mengatakan
kalau apa namanya, yang halal itu banyak dan yang haram itu sangat sedikit. Jadi apakah tepat pemerintah ini menerapkan sertifikasi halal atau justru harusnya yang haram saja yang disertifikasi? Baik, silakan. Nah, penanya apa pertama menanya penanya apa terakhir. Nah, silakan. Kiki. Ya, baik. Untuk penerapan sertifikat halal mungkin menurut saya sudah cukup baik ya, karena dengan legalitas itu kita lebih merasa nyaman dan menguntungkan untuk konsumen yang bingung tentang label kehalalannya. Tapi mungkin ada beberapa usaha pemerintah yang mungkin kurang maksimal, terutama dalam pemantauan dan ketindaklanjutan berikutnya. Ketika sudah di label halal, kemudian ada tahap berikutnya yang seharusnya ada legalitas ulang gitu. Nah, ini kadang di tahap kedua ini kadang ada yang melegalitaskan lagi halalnya atau tidak gitu, kurang terpantau. Mungkin ini dari perbaikan pemerintahnya saja mungkin ya yang memberikan label kehalalan. Dan yang kedua juga mungkin ini untuk mendapatkan sertifikat halal itu kan lumayan dengan biayanya, angkanya sampai 5 juta gitu ya per produk. Itu mungkin sangat menyulitkan bagi usaha kecil gitu. Jadi sehingga tidak semua makanan olahan, kosmetik dan lain sebagainya untuk usaha-usaha kecil ini tidak mendapatkan legalitas halal. Jadi kalau untuk segi adanya legalitas halal di Indonesia ini mungkin sudah bagus ya, lumayan gitu. Ada perbaikan sistem seperti itunya saja mungkin. Baik. Oke. Menurut thank you, makasih Ustaz Abdurrahman. Nah, makasih Kiki. Kiki, kalau dulu kita punya Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014 atau 2016 ya? 14. 2014 ya. Lalu sekarang ada turunannya adalah Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Menurut Anda sudah tepat atau belum ya pemerintah mengeluarkan itu kira-kira? Sudah tepat, Pak. Artinya Anda lebih setuju memang sertifikasi halal ini memang dibuat badan khusus seperti yang sekarang dibuat oleh pemerintah melalui BPJH, tidak perlu melalui LPPM MUI. Ya, karena di sini kan ada proses pemeriksaan yang cukup lama gitu ya, 40 sampai 60 hari kerja, mungkin itu bisa lebih teliti lagi. Dan hasil pemeriksaan yang dilakukan LPH dalam 5 hari kerja gitu, lebih baik lagi. Cuman mungkin untuk jangka berikutnya gitu, yang setelah mendapatkan produk halal itu biasanya masa aktifnya itu mungkin tidak diulang kembali gitu. Itu yang agak lalainya di situ. Oh, artinya itu ya. Nah, artinya Anda tetap sepakat ya kira-kira fatwanya tetap hak wewenangnya Komisi Fatwa, tapi kemudian sertifikasinya berada di BPJH. Ya, gitu. Apa perlu lagi revisi undang-undang baru lagi, Mas Randa? Mungkin untuk apa ya Pak, kalau misalnya untuk pengecekan ulang gitu ya, ada undang-undang apa namanya. Jadi untuk lebih memantau step berikutnya gitu setelah mendapatkan legalitas halal itu, di situ mungkin tidak dijelaskan. Baik, oke, thank you, terima kasih. Nah, selesai sudah ya. Mau tambah lagi nggak sih ini pertanyaannya? Cukup. Ustaz Abdurrahman mulai dari A lagi. Hah? Oke, lebih enak sekarang atau lebih enak semester lalu yang 1 jadi 5 kira-kira gitu, 1 pertanyaan jadi 5 pertanyaan. Kalau sekarang sesuai dengan bidang masing-masing, sukanya masing-masing kira-kira gitu kan. Jadi oke, thank you.